Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan tutorial. Di sini mengalami ngasap atau ngebul pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang lama. Ya, sepedanya. Nah, sudah berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman, semoga teman-teman tidak tertipu oleh bengkel-bengkel yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi. Di sini saya menjelaskan, saya berbagi ilmu kepada teman-teman pemula, khususnya bagi teman-teman yang masih awam tentang sepeda motor. Di sini mengalami ngebul. Dan ini sering terjadi pada Honda bebek atau Honda manual ya. Sepeda motor manual. Di sini mengalami ngasap. Di sini sudah parah ya. Ini basah parah, basah oli parah. Dan setelah saya buka, ternyata untuk blok dan juga pistonnya tidak terjadi apa-apa. Ini masih mulus, masih halus. Ya. Tidak ada baret pada bagian piston. Nah, ini jika teman-teman tidak teliti atau tidak memahami tentang ini, maka oleh bengkel biasanya langsung diganti piston dan juga di kolter. Itu ya, karena di sini sangat parah sekali. Ngasapnya itu sampai menghabiskan oli 800 mili. Diisi tidak sampai 1 bulan dia sudah tekor, sudah sampai habis. Dan di sini sudah ditambah berkali-kali, ini sampai hitam gosong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ditambah olinya, habis ditambah, jadi dia akan bertumpuk seperti ini, jadi akan mengakibatkan gosong. Untuk knalpot di sini juga sangat parah ya teman-teman. Ini saya ambil, nah itu ini ya. Ini sangat parah sekali sampai basah ke knalpot karena asapnya terlalu banyak, tebal dan juga sangat hitam gosong. Untuk busi, nah ini businya masih baru tetapi sudah gosong seperti ini. Ya teman-teman, ini ditabrak sama oli, jadi dia akan mengakibatkan seperti ini, gampang mati. Ini sudah beberapa kali ganti ya. Pada bagian piston, ini ya teman-teman, dia masih mulus, meskipun piston yang sudah aus dikatakan sudah sangat longgar dengan boring yang sebelah sini. Nah, piston sudah tidak presisi lagi, sudah tidak rapat lagi, atau bisa dikatakan sudah aus, maka juga tidak akan mengakibatkan ngebul terlalu banyak atau ngasap terlalu banyak. Di sini piston saya rasa masih 90% masih layak pakai. Ini tinggal kita bersihkan saja kerak-kerak bagian sisi depan. Ini sepeda motornya halus, tidak terjadi kasar, hanya saja keluhannya itu olinya tidak sampai 1 bulan sudah habis. Nah, setelah saya teliti pada bagian silinder kop di sini mengalami kebocoran pada seal klepnya, terutama pada bagian in atau yang dari karburator. Sebentar saya perlihatkan ya teman-teman. Nah itu ya, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan dulu memvonis pada bagian piston. Lihat dulu pada bagian seal klepnya, itu basah ya teman-teman pada bagian dalam. Sebentar. Nah itu terlihat ya, basah ya teman-teman. Kalau untuk yang yang bagian knalpot kering, entah kering karena apa, mungkin terbakar oleh panasnya pembakaran, jadi tidak terjadi basah. Tetapi ini wajib diganti pada bagian seal klepnya ya. Nah itu sudah sangat basah sekali, kelihatan ya teman-teman pada bagian dalam. Nah, dia seal klepnya ini mengalami kebocoran, maka oli akan masuk ke ruang bakar. Dan di dalam ruang bakar dia dibakar, maka mengakibatkan oli cepat habis. Di sini keraknya sudah sangat tebal dan basah. Ya. Jika teman-teman mengalami keraguan, cek pada bagian boring sebelah belakang. Ya. Nah,
Di sini tidak terlalu banyak oli. Yang banyak oli ngendap itu berada di depan atau di sisi depan bagian piston, maka dia akan mengalami ngebul, jadi sudah tidak bisa lagi. Untuk piston masih bagus. Mengapa saya katakan bagus? Karena pada bagian sisi belakang sini ini tidak mengalami basah oli, hanya percikan untuk melumasi ring piston saja, tidak terlalu banyak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pada bagian depan ini belum saya gosok, sebentar. Nah, ini saya gosok, saya ambil ya teman-teman. Nah, itu dia mengendap di bagian depan karena keluaran dari seal kelep ini ya, pada bagian ini. Untuk bagian belakang kering, maka saya bisa pastikan untuk piston tidak mengalami kerusakan. Tetapi bagi teman-teman yang ragu dan mempunyai dana yang lebih bagus dan lebih baik diganti, silahkan, tidak apa-apa. Jika sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti, tetapi bagi saya selama masih bisa digunakan, kita gunakan saja untuk menghemat biaya. Ini saya bongkar terlebih dahulu, sebentar lagi saya videokan lagi seperti apa seal kelepnya. Baik teman-teman, setelah saya bongkar untuk silinder kopnya, di sini ternyata sudah pernah ganti bos kelep. Ini ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini sudah ada lem-lemannya pada bagian sisi bos kelep. Nah, ini ya teman-teman, yang hitam-hitam di bibirnya bos kelep. Di sini sudah pernah ganti bos kelep. Dan untuk yang bocor tadi pada bagian in, nah ini ternyata untuk seal kelepnya sudah pernah dilepas tetapi tidak diganti, dia dipasang kembali. Saya sangat tidak menyarankan jika sudah, meskipun baru beli ya teman-teman, meskipun baru beli tetapi dipasang, setelah dipasang dibuka lagi, maka sebaiknya dibuang dan dibelikan yang baru. Jangan sampai dipasang kembali seperti ini. Sebentar saya ambil untuk seal kelepnya. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, ini keraknya tebal sekali dan juga mengalami basah oli. Nah, ini ya, pada bagian payung kelepnya basah. Untuk yang ek, saya rasa di sini jika terjadi basah tidak ketahuan karena dia dibakar. Nah, jika sudah dilepaskan, maka sebaiknya dibuang dan diganti yang baru. Jangan dipasang lagi seperti ini. Ini sudah bekas ya, tetapi dipasang lagi. Nah, dia sudah penyok. Sebentar saya cabut. Aduh. Baik teman-teman, setelah dibuka ternyata ini seal kelepnya. Iya, ini kemungkinan tidak pas tetapi dipaksa, maka sudah penyok. Ini penyok bekas saya cabut barusan ya. Nah, tetapi memang di sini sudah bekas karena tadi itu di bagian dalam sudah ada yang penyok. Dan untuk seal seperti ini memang susah. Ini saya punya untuk Mio J. Mio J itu menggunakan besi seperti ini, tapi dia pas. Untuk apa namanya, Jupiter, Vega ZR itu memang susah cari. Nah, belum ini karena belum pas ya teman-teman. Jika teman-teman teliti, untuk Vega ZR atau Jupiter itu lebih besar untuk seal kelepnya. Jika teman-teman dikasih punya, yang penting punya Yamaha, maka tidak akan masuk karena memang tidak pas. Mungkin ini dulu tidak masuk tetapi sudah kadung beli maka dipaksa. Ini tidak bisa dipaksa karena ini seal, harus benar-benar presisi. Nah, ya, ini mungkin dipukul cara pasangnya jadi mengakibatkan penyok supaya bisa masuk. Jika tidak sama, silahkan beli lagi yang lain, jangan sampai memaksa. Karena untuk karet jika dipaksakan dia akan robek dan mengalami kebocoran.
Oke, ini hanya seperti ini saja. Sealnya yang bermasalah ini tinggal kita ganti seal, sekir klepnya, bersihkan semuanya. Saya jamin 100% bisa normal kembali dan juga tidak ngasap. Ini ya, sudah jelas ya teman-teman cara menganalisa bagaimana ngecek sepeda motor ngasap, apakah piston, apakah seal klep, apakah boring, apakah packing yang lain. Ya, intinya di sini di dalam ruang bakar tidak boleh ada oli, harus benar-benar kering, seperti itu prinsipnya. Ini sudah selesai saya jelaskan semuanya, yang penting teman-teman sudah tahu. Untuk cara bongkarnya sama saja ya teman-teman, saya sudah pernah buat videonya cara bongkar pasang sepeda motor. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Tetap jujur dalam bekerja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.